Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan tentunya selalu dalam keadaan sehat. Amin. Selamat datang di channel YouTube aku. Kalian bisa sapa aku Mbak Mel atau Bunda Gaswan untuk lebih akrabnya. Nah, di video pertama aku ini, aku ingin sharing tentang evaluasi budgeting di bulan Mei tahun 2022. Sebenarnya aku udah memulai budgeting itu dari 3 tahun yang lalu atau sekitar awal menikah. Tapi karena satu dan lain hal ya, aku jadi berhenti dan stuck, pokoknya nggak melakukan budgeting itu sekitar 1,5 tahun terakhir. Dan teman-teman tahu nggak gimana keadaan keuangan aku? Hancur berantakan. Keuangan benar-benar nggak terkendali banget, cash flow-nya juga benar-benar berantakan, tabungan habis, bahkan nggak jarang setiap bulannya minus. Alhamdulillahnya aku tersadarkan pada bulan Ramadan kemarin ya. Aku berniat untuk melakukan budgeting kembali, tapi baru terlaksana di bulan Mei ini. Walaupun ya bertepatan dengan Lebaran yang tentunya Masya Allah sekali, cash flow pasti sangat berantakan. Tapi karena aku udah niat, lillahi ta'ala, akhirnya aku berhasil melakukan budgeting. Nah, seperti yang teman-teman lihat di video, aku sedang menggulung beberapa pecahan uang ya, yaitu 20.000, 10.000, dan 5.000. Uang ini adalah sisa budgeting dari evaluasi aku di bulan Mei. Dan Masya Allahnya ternyata sisanya itu masih banyak banget, ada sekitar 350.000. Wow, benar-benar sangat luar biasa, Masya Allah. Rencananya sisa dari evaluasi budgeting aku di bulan Mei ini akan aku bagi 2. Yang pertama akan aku tabungkan ke tabungan target aku, dan yang kedua bakal aku jadiin sinking funds. Dari 350 yang aku masukin ke tabungan target itu sebanyak 250 dengan pecahan 20.000, 10.000, dan 5.000. Sisa yang 100.000 aku jadiin sinking funds, entah itu untuk keperluan Gaswan atau nantinya untuk keperluan konten kedepannya. Untuk teman-teman yang mungkin belum mulai budgeting karena masih ragu-ragu atau mungkin sebenarnya udah riset sana kesini, sudah melakukan metode ini dan itu, tapi belum sempat diaplikasikan, yuk kita mulai aja dulu. Aku pun baru pertama kali mulai lagi ya, dan ternyata aku bisa menekan rasa konsumtif aku. Seperti halnya aku, teman-teman juga pasti bisa ngelakuin hal yang sama. Memulai budgeting itu yang paling penting dan yang paling utama adalah niat. Karena dengan niat kita bisa melakukan apapun. Tapi kalau niatnya aja kadang-kadang masih setengah-setengah, ya pasti di tengah jalan kita akan merasa setengah-setengah menjalaninya. Kalau teman-teman mikir, tapi kan aku belum bisa Mbak, tapi kan aku belum tahu, tapi kan aku belum ahli. Hey, kita itu nggak perlu jadi ahli dulu, nggak perlu jadi hebat dulu untuk memulai sesuatu. Tapi kita itu perlu memulai sesuatu, kita perlu melangkah dulu kalau kita mau jadi hebat dan kalau kita mau jadi ahlinya. Kalau teman-teman mau jadi ahlinya budgeting, ya udah dimulai yuk dari sekarang. Kalau aku nggak menguatkan niat dulu, nggak mulai melangkah dulu untuk memulai budgeting, nggak mungkin hari ini aku bisa share video evaluasi budgeting di bulan Mei dan bahkan bisa bikin tabungan target yang bisa aku tunjukin ke teman-teman. Semua ini terjadi karena aku memulai terlebih dahulu sambil belajar. Nggak ada salahnya kok kita memulai sambil belajar. Nah, di video ini aku udah selesai ngegulung uangnya dan sebelum aku masukin ke dalam tabungan target aku hitung dulu berapa sih pieces dari setiap pecahan ini. Yang 20.000 itu ada berapa biji, yang 10.000 itu juga ada berapa biji, dan yang 5.000 juga ada berapa. Loh Mbak, itu kan tabungan. Terus kenapa kamu harus hitung? Iya, ini emang tabungan.
Tapi ini tabungan target. Jadi kalau kita punya tabungan target, kita itu harus menghitung karena kita itu harus tahu sudah berapa banyak sih uang yang masuk ke tabungan target kita. Gunanya apa? Gunanya untuk kita lebih tahu kalau misalnya tabungan ini itu nantinya udah mau selesai atau masih lama. Nah, cara tahunya adalah lewat kolom-kolom seperti ini. Teman-teman bisa bikin di rumah dengan pecahan berapapun terserah teman-teman. Kalau di sini aku pakai 20, 10, dan 5.000. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Di sini semakin banyak warnanya, itu artinya tabungan kita bentar lagi bakalan goals. By the way, selain dari tabungan target, di sini aku juga bikin dana darurat. Nah, dana darurat itu apa? Dana darurat itu adalah dana yang akan kita gunakan ketika dalam kondisi atau keadaan yang tidak kita inginkan. Contohnya, mungkin rumah kita atapnya bocor, jadi perlu direnov. Atau mungkin tiba-tiba ada keluarga yang sakit, jadi kita perlu berobat. Atau yang paling terburuk adalah tiba-tiba kena PHK. Nah, kalau misalnya hal-hal seperti itu terjadi, kita bisa nih gunakan dana darurat dalam keadaan seperti itu. Idealnya dana darurat itu berapa sih, Mbak? Idealnya dana darurat itu adalah 6 kali pengeluaran setiap bulannya bagi yang single, 9 kali pengeluaran setiap bulannya bagi yang sudah menikah, dan 12 kali pengeluaran setiap bulannya bagi yang sudah menikah plus punya anak. Contohnya, kamu adalah seorang wanita single. Setiap bulannya pengeluaran kamu adalah 2 juta. Nah, untuk dana darurat, kamu harus punya dana 6 kali dari setiap pengeluaran bulan kamu. Berarti 2 kali 6 bulan, artinya 12 juta. Wah, gede juga ya Mbak nominalnya. Iya, nominalnya emang besar, tapi manfaatnya juga tentunya lebih besar. Nah, di sini sebetulnya dana darurat aku itu nominalnya sangat besar. Tapi karena aku nggak mau terbebani dengan nominal yang besar itu, jadi aku bikinnya per batch. Untuk batch pertama ini, aku bikin target dana darurat aku ada di angka 3 juta rupiah. Nah, di bulan pertama ini, aku baru sisihkan uang sebesar 100.000 rupiah. Nah, aku juga bikin gambaran seperti ini supaya lebih nyata gitu ya. Karena aku menyisakan 100.000, jadi aku kasih warna satu koin karena satu koin nilainya setara dengan 100.000. Selain dari ini, karena tadi masih ada sisa 100.000 yang bakal aku jadiin sinking fund, ini aku simpen dulu karena nanti bakal aku pakai ketika uangnya sudah cukup. Nah, itu aja video evaluasi budgeting aku di bulan Mei ini. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu gimana sih cara aku membagi keuangan setiap bulannya, tunggu video selanjutnya.